Hey hey hey, kembali lagi dengan saya masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tips dan triks cepat menjawab TOEFL. Namun pada kali ini kita masuk kepada strategi yang ketujuh, yaitu menggunakan adverb connector dengan benar. Pada strategi ketujuh agak berbeda dengan strategi yang keenam. Yang keenam itu kita membahas tentang penggunaan coordinate connector. Maka pada strategi yang ketujuh ini kita membahas tentang penggunaan adverb connector dengan benar. Berikut ini adalah daftar adverb connector yang bisa dipakai. Yang pertama yang menunjukkan pada time, yang kedua yang menunjukkan kepada cause and effect, yang ketiga contrast, yang keempat condition, yang kelima place, dan yang terakhir adalah manner. Untuk time bisa dilihat di sini daftarnya, ada after, before, when, while, as soon as, since, until, once, as long as, whenever, every time, the first time, the last time, the next time, by the time, yang bisa diganti dengan kata that yang menunjukkan waktu ini, every time sampai by the time bisa diganti dengan that. Kemudian ada cause and effects, konektornya berupa because, as, now that, since, in as much as. Kemudian contrast, ada even though, ada although, ada though, ada while, and whereas. Kemudian ada condition, ada if, unless, only if, whether or not, even if, in case, in the even that, in that, providing, dan provided. Yang kelima adverb connector yang menunjukkan pada place, ada where dan wherever. Yang terakhir adverb connector yang menunjukkan manner, ada as dan in that. Adapun polanya, pola adverb connector itu ada dua. Yang pertama polanya kalimat ke satu kemudian ditambahkan adverb connector, baru kemudian kalimat kedua. Bedanya dengan yang kemarin, kalau yang video sebelumnya itu di coordinate connector, setelah kalimat ke satu wajib diakhiri dengan koma, baru kemudian adverb coordinate connector. Kalau di strategi yang ketujuh ini, di adverb connectornya itu di pola yang pertama, di rumus yang pertama, kalimat ke satu itu tanpa diakhiri dengan koma, langsung kalimat ke satu baru kemudian adverb connector dan kalimat kedua, tidak ada koma yang memisah. Pola yang pertama. Pola yang kedua agak berbeda, adverb connectornya dipindah ke depan, baru kemudian kalimat ke satu, kemudian diakhiri dengan koma, baru kemudian kalimat yang kedua. Jadi adverb connector itu polanya bisa menempati di depan. Beda dengan yang kemarin, coordinate connector, konektornya harus ada di tengah dan setelah kalimat pertama diakhiri dengan koma kalau yang coordinate connector. Tapi kalau yang adverb connector itu ada dua, bisa dilihat di sini bentuknya. Yang pertama kalimat ke satu adverb connector, kalimat kedua. Yang kedua bisa adverb connector, kalimat ke satu diakhiri dengan koma, baru kalimat kedua. Ini contohnya ya, contoh bagaimana connector diujikan atau muncul dalam soal TOEFL. Blah 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 was late, I missed the appointment. Berarti kalau sudah koma di sini, konektornya ada di depan. Di sini kalimatnya, di kalimat yang pertama hanya ada was yang sebagai verb. Kemudian di kalimat kedua lengkap ada subject I, kemudian verbnya missed. Berarti yang kurang di kalimat pertama adalah kurang subject dan connector. Alpha hanya subject, berarti salah. Bravo hanya connector, berarti salah. Charlie hanya subject, the train tanpa connector juga salah, karena yang kita butuhkan adalah subject dengan connectornya. Maka jawaban yang benar adalah yang delta. Since he
was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya ketinggalan janji. Berikutnya kita masuk kepada latihan exercise seperti biasa. Find the subjects, verbs, and connectors, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Mari kita cari subjeknya, verbnya, kemudian connectornya, dan tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Yang pertama, nomor 1, no one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. Kita mulai dari yang pertama, no one ini menjadi subjek, kemudian is admitted menjadi verb, kemudian di tengah ada connector berupa unless. Sudah benar ya, ini subjek, verb, baru connector. Setelah connector ada subjek he or she. He or she subjeknya. Setelah subjek di sini ada kata the education requirements tanpa ada verb. Karena ini bentuknya noun ya. Noun itu kemungkinan menjadi subjek atau menjadi objek. Di sini the education requirements menjadi objek. Subjek langsung objek. Berarti salah ya, karena setelah subjek harusnya verb. Berarti di sini kurang verbnya. Tinggal kita cocokkan apa kira-kira verb yang sesuai dengan kalimat nomor 1 ini. Verb yang sesuai, misal kita taruh kata fill, memenuhi, atau meet, ya, memenuhi. Jadi nomor 1 incorrect karena kalimat kedua missing verb atau tidak ada verbnya. Contoh nomor 2, this exam will be more difficult than usual in that it covers 2 chapters instead of 1. This exam jadi subjek, will be jadi verb, berarti ini sudah satu kalimat. Kemudian ada kata in that. In that ini connectornya, sudah benar. Setelah connector ada subjek lagi di sini, it, dan verb, it covers. Berarti 2 kalimat ya. Kalimat yang pertama ini sampai kata usual. Kalimat kedua dari it covers sampai kata instead of 1 dengan satu konektor di tengah, in that. Berarti kalimat nomor 2 sudah benar karena lengkap, subjek, verbnya, dan konektornya sudah lengkap. Contoh nomor 3, I will take you wherever need to go to complete the registrations procedures. I jadi subjek, will jadi verbnya. Kemudian ini berarti sudah satu kalimat. Di sini ada connector berupa wherever. Setelah connector di sini langsung need yang berfungsi sebagai verb. Berarti tidak ada subjek. Tinggal berarti kalimatnya salah nih ya, karena kalimat kedua missing subject, tidak ada subjeknya. Tinggal kita letakkan, karena di sini I will take you, berarti di sini you. I will take you wherever you need to go, supaya kalimat nomor 3 bisa benar. Jadi nomor 3 ini incorrect karena kalimat keduanya tidak memiliki subjek. Nomor 4, inasmuch as all the votes have not yet been counted, the outcome of the election cannot be announced. Inasmuch as ini connector ya, ada di depan, berarti posisi konektornya ditaruh di depan. Kemudian all the votes jadi subjeknya, have not yet been counted jadi verb. Ingat, kalau ada connector di depan dalam adverb connector, ketika adverb connector diletakkan di depan seperti kasus nomor 4 ini, kalimat yang pertama harus diakhiri dengan koma. Di sini had not yet been counted tidak ada komanya. Berarti ini salah ya. Salah secara aturan. Karena missing koma, tidak ada koma. Harusnya di sini setelah kata counted ada koma untuk sesuai dengan polanya. Berarti nomor 4 salah ya, incorrect karena missing koma setelah kalimat yang pertama, karena konektornya ditaruh di depan. Kalimat keduanya ini, the outcome of the election cannot be announced. The outcome of the election jadi subject, cannot jadi verb ya. Jadi nomor 4 meskipun
subjek verbnya sudah lengkap, kemudian connectornya sudah lengkap. Hanya saja kurangnya di sini tidak ada koma yang memisah antara kalimat pertama dengan kalimat kedua karena adverb connectornya ditaruh di depan. Yang kelima, terakhir, the building quite vulnerable to damage until the storm windows are installed. Di sini ada kata the building, ya, yang menjadi subjek. Kemudian quite vulnerable ini adjective ya, adjective. Setelah subjek langsung adjective. Tidak ada verb di sini nampaknya karena to damage ini tidak bisa jadi verb karena sudah diawali dengan to di sini. Ya. Langsung until connector. Berarti kalimat yang pertama itu hanya subjek tanpa verb. Berarti ini masih belum kalimat, artinya masih salah nih. Langsung connector until. Kemudian kalimat yang kedua, the storm, jadi storm windows jadi subjek, kemudian are installed jadi verb. Kalimat kedua sudah lengkap, subjek verbnya sudah ada. Di kalimat pertama kurang verbnya, ya, kurang verbnya kan ini adjective. Harusnya kalau kalimat nominal itu ada to be, berarti di sini tinggal nambahkan is. The building is quite vulnerable to damage until the storm windows are installed. Nomor 5, incorrect karena the first sentence missing verb. Kalimat pertama tidak ada verbnya. Sekarang langsung masuk kepada soal pilihan ganda. Seperti biasa kita ada 3 soal pilihan ganda, yang mana yang benar antara pilihan Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, the tulip tree is native to the eastern United States, bla bla bla, the tallest and largest broadleaf tree. Kita analisis, the tulip tree jadi subjek, is jadi verb, berarti ini sudah satu kalimat. Langsung di sini bla bla bla, the tallest and largest broadleaf tree. Di sini tallest and largest broadleaf tree, the tallest. Ini masih belum bisa disebut subjek, juga bisa belum disebut verb karena memang tidak ada yang menunjukkan bahwa dia subjek dan tidak ada yang menunjukkan bahwa dia bisa menjadi verb. Memang nggak ada verbnya ini. Berarti yang kalimat pertama sudah lengkap ya, subjek verbnya sudah lengkap. Subjeknya the tulip tree, verbnya adalah is. Tinggal setelah itu baru connector, kemudian subjek dan verb. Kalau yang alpha ini hanya connector where, sementara di sini kita tidak memiliki verb. Berarti alpha salah. Kemudian yang bravo di sini ada subjek, ada verb, ada connector. Ini meskipun lengkap subjek verb connector tapi posisinya yang terbalik. Harusnya kalimat kedua itu diawali dengan connector, kalau konektornya ada di tengah ya. Karena memang konektornya di sini ada di tengah. Connector baru subjek dan verb. Berarti bravo juga salah. Delta kita loncat, delta langsung kebalik juga ya. Verb langsung connector. Berarti pilihan yang benar adalah yang Charlie. Connector dulu baru subjek dan verb. Berarti kalimatnya, the tulip tree is native to the eastern United States where it is the tallest and largest broadleaf tree. Jadi where jadi connector, it jadi subjek, is jadi verb. Kemudian the tallest and largest broadleaf tree ini jadi subjek complement, pelengkap subjeknya. Berarti pilihan nomor 1 adalah Charlie yang benar. Nomor 2, all of the scents bla 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 smell must pass through intermediate gateways to be processed before they are registered in the brain. All of the scents ini jadi subjek ya. Kemudian ada verb di sini langsung must. Bentuknya model ya. Ini verb, subjek, verb. Berarti di sini nanti yang kosong jangan sampai subjek, jangan sampai verb lagi. Karena memang subjeknya dan verbnya sudah ada. All of the sense subjeknya, verbnya must yang bentuk model. Kemudian berikutnya ini sudah lengkap kalimat pertama, hanya tinggal melengkapi yang di tengah, jangan sampai bentuknya subjek dan verb. Di sini ada connector before, ya sudah satu connector before.
Kemudian setelah connector ada subject the dan verb are. Berarti udah lengkap nih ya. Secara kalimatnya udah lengkap, subject verbnya sudah ada di kalimat pertama, subject verb di kalimat kedua juga sudah ada, kemudian connectornya juga sudah ada. Pilihan alpha until ini bentuknya connector, berarti salah ya karena konektornya sudah ada, kita tidak butuh connector. Pilihan bravo juga bentuknya connector, kita tidak butuh connector karena konektornya juga sudah ada. Pilihan delta juga bentuknya connector, kita tidak butuh connector karena konektornya sudah ada before. Berarti yang benar untuk melengkapi kalimat nomor 2 ini pilihannya adalah yang Charlie yang tidak berbentuk connector. Ya, to smell ini nanti akan menjadi to infinitive ya. To ini preposition, nanti akan menjadi object of preposition. Kalimatnya menjadi all of the sense to smell must pass through intermediate gateways to be processed before they are registered in the brain. Pilihan yang benar adalah yang Charlie, nomor 2. Terakhir nomor 3, ini langsung blank, tiba-tiba ada kata sucked. Secara bentuk ini mirip dengan verb, anggaplah ini verb ya. Sucked groundwater from below, anggap ini verb. Baru kemudian ini ada koma, setelah itu some parts of the city, ini subject. Ini subjek, some parts of the city subject, have begun ini verb. Berarti ini kalimat kedua ya, karena sudah dipisah dengan koma ini. Kalimat kedua sudah lengkap, subjeknya ada, some parts of the city. Verbnya have begun. Ya, have begun. Kalimat kedua sudah lengkap, tinggal kita melengkapi kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu hanya berupa verb nampaknya, terlihat bentuknya verb. Berarti kurang apa di sini? Kurang subjek plus connector. Kenapa kita butuh connector? Karena kalimatnya ada dua kalimat, ada dua klausa istilahnya, dua pasang subjek dan verb ya, berarti kita butuh subjek plus connector yang mendahului subjeknya karena connectornya ditaruh di depan ini. Pilihan yang alpha ini pumps, ini hanya subjek, pumps have sucked, nanti akan hanya terdiri dari subjek dan verb. Alpha salah karena kita juga butuh connector. Kalau yang kita loncat delta, delta ini malah nanti tidak punya subjek karena pumpsnya tidak bisa jadi subjek karena sudah didahului oleh preposition. Jelas delta salah. Ingat, noun yang didahului oleh preposition itu tidak bisa menjadi subjek. Ya, tidak bisa jadi subjek. Jadi delta salah. Pilihan yang tersisa hanya Bravo dan Charlie. Bravo dan Charlie bentuknya sama persis, hanya beda connector saja. Connector yang Bravo menggunakan us, connector yang Charlie menggunakan so. Ingat, so ini adalah coordinate connector. Coordinate connector di video sebelumnya itu posisinya tidak boleh ada di depan, dia posisinya ada di tengah, memisah antara kalimat satu dan kalimat kedua. Berarti Charlie salah, yang benar adalah yang Bravo. Kalimat lengkapnya menjadi as palms have sucked groundwater from below, some parts of the city have begun to sink as much as 10 inch annually. Jadi pilihan yang benar adalah yang Bravo. Nomor 1 Charlie, nomor 2 Charlie, nomor 3 Bravo. Barangkali itu saja materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.